Deng 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 deng. Halo, kenalin nama gue 66 atau kalian bisa panggil gue Triple Six. Bersama gue di sini kita bakal bahas-bahas tentang seputar JKT nih lebih tepatnya, dan mungkin nextnya kita bakal juga bahas tentang 48 Group. Jadi di sini bersama teman gue di sini ada namanya Kakek. Kalian bisa panggil dia Kakek ya. Dan Kakek ini adalah salah satu teman gue yang kebetulan dia juga ngikutin JKT sejak Gaby Grade. Jadi Gaby itu G-nya Grade. Jadi sampai sekarang akhirnya mereka pacaran ya. Sekarang Gaby punya pacar namanya Geris, dan Kakek ini merasa tersaingi. Jadi ntar mungkin di nextnya Kakek ini bakal Beyond Combat sama pacarnya Gaby. Jadi kalian harus pantengin lagi ya di server kita ini Camp 48. Deng 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 dar. Oke. Oke, kita bakal masuk tentang pembahasan seputar JKT dulu kali ya. Jadi kakek ini tahu JKT dari kapan, Kek? Kalau boleh tahu. Saya ngikutin JKT ya baru nggak lama sih, Mas. Dari Michi bikin video TikTok surga itu Angga. Oke. Emang Michi pernah buat video tentang surga itu Angga, duniaku juga Angga. Emang ada pernah Michi bikin begitu ya? Nah, Mas, saya ini fans berat nomor satunya Michi, Mas. Kalau Masnya tahu tuh, lihat aja di profil saya. Itu di situ Michi terpampang jelas, Michi dan Freya. Saya cinta banget sama dua OSIS saya itu, Mas. Oke. Berarti Mas ini salah satu orang yang ngikutin JKT berarti lewat TikTok ya. Biasanya kan kalau yang saya tahu ya, dikenal sebagai Wota varian TikTok. Ya kita tahu lah sekarang gimana sih varian-varian dari Wota kan banyak ya kan Mas Kakek ya. Jadi kita tahu lah kalau salah satu julukan Freya ini adalah varian dari Wota, atau orang yang mengosikan si Freya ini adalah varian Wota dari TikTok. Nah, apakah Mas Angga ini salah satu Wota varian TikTok? Ya, saya bisa dibilang gitu sih, Mas. Saya ini ya pokoknya saya apa-apa saya selalu dapat dari TikTok, Mas. Oh gitu, berarti kakek ini salah satu orang atau fans JKT yang tahu tentang JKT ini dari TikTok ya. Salah satunya makanya Oshinya Freya gitu ya. Iya, betul. Apakah berarti kakek ini salah satu dari Freya Nation? Oh, tidak. Waduh, kenapa tuh tidak? Freya itu nama, aduh lupa lagi ya. Nama fanbase-nya apa ya? Bukannya fanbase dari Freya itu Freya Nation ya kakek ya? Emang iya. Benar. Yang saya tahu dari TikTok bahwasannya fanbase Freya itu dikenal dengan Freya Nation. Itu sangat besar sekali. Kenapa saya bilang besar? Karena Freya Nation ini atau orang yang mengosikan Freya ini adalah mereka sangat yakin bahwasannya Freya ini akan menang di Sosenkyo nanti. Jadi mereka punya suatu ambisi di mana mereka akan membuat video jedak-jeduk tentang Freya itu setiap hari, karena ketika mereka bikin video jedak-jeduk tentang Freya pasti akan menang Sosenkyo. Bagaimana menurut kakek? Anjing Aldis banget bengso. Gue lagi podcast. Berisik banget lu. Gini Mas, emang Masnya nggak tahu kalau misalkan cara voting SSK itu gimana sih? Masnya ini kurang update ternyata. Waduh, gimana tuh cara vote SSK ini sebenarnya gimana, Mas? Cara voting SSK tuh kita bikin video jedak-jeduk yang banyak, Mas. Nah, di situ tuh nanti JOT ngitungnya dari situ, Mas. Oh, begitu. Jadi JOT menghitung dari jedak-jeduk itu? Iya, betul. Makanya itu menjadi salah satu motivasi Freya Nation untuk membuat 1000 jedak-jeduk dalam sehari. Ya, lebih tepatnya bukan Freya Nation sih, Mas ya. Maksudnya
yang fans-fans Freya tapi bukan Freya Nation gitu Mas. Kayak Oh gitu. ya mungkin kayak saya bocil Freya yang kenal dari Mm-mm. TikTok ya. Ya Hmm. mungkin saya bisa bilang begitu ya karena saya OSIS saya Freya. Oh gitu. Mungkin kita bisa klarifikasi ya sekalian karena kebetulan di sini ada JOT. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit lah ya tentang ini apa namanya? Tentang JKT48 melalui JOT. Ya, Mas JOT. Apa kabar Mas JOT? Mas JOT. Wah, Mas JOT sepertinya disconnect ya, sama seperti sedang siaran teater kayaknya sering disconnect sepertinya. Apa sepertinya jaringan di FX Sudirman mesti diperbarui ya kakek ya sepertinya karena JOT ini kan kita tahu ya sebelumnya sempat bahwasannya mereka menayangkan live teater itu mengalami gangguan nge-lag terus gambar yang sangat burik. Ini kayaknya menjadi sesuatu fakta yang menarik ya bahwasannya memang JOT ini harus memperbaiki manajemen mereka sepertinya. JOT mah kalau menurut saya tuh ini semua karena ini sih Mas tentang waktu ya. Tentang waktu ya. Emang butuh Tentang waktu berapa lama lagi untuk JOT memperbaiki semua ini? Apakah sebenarnya JOT ini hanya sebuah bayang-bayang orang yang tidak bekerja dan hanya butuh duit? Seperti itu. Gimana menurut kakek? nggak gitu juga Mas. Apalah JOT tuh mereka udah bekerja sekuat tenaga, banting tulang, keringat sampai ke bool-bool itu tuh agar JKT48 tuh berkembang bersama fans, Mas. Oke, begitu kita semua tahu ya tentang slogan dari JKT tumbuh dan berkembang bersama fans. Fans. Oke. Nah, Mungkin dulu JKT seperti itu, tumbuh dan berkembang bersama fans. Tapi nyatanya JKT-nya nggak tumbuh, member-membernya juga nggak tumbuh. Sama seperti halnya Gaby. Gaby itu adalah salah satu member yang tidak berkembang gitu. Menurut kakek sendiri gimana? sebenarnya bukan dalam tanda kutip nih bukan berkembang ya, Mas, kalau soal GB ini. Cuma dia ketahan aja, Mas. Ketahan Dia gimana itu? udah limit powernya tuh udah power limit up jadi dia udah nggak bisa naik lagi karena yang kita tahu GB itu adalah seorang las pioner Mas bahkan Oh saking gitu. dia Oke oke oke. lama saking jadi las pionernya dia sampai dapet orang yang lulusan Cina Mas Lulusan Gerhis Cina. Oke. Mas. Boleh. Tapi apakah juga tumbuh berkembang bersama fans ini adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan JKT48 sebagai idol? Karena saya mendengar rumor bahwasannya JKT ini nanti akan berubah menjadi IKN48. Apakah itu benar, kakek? Wah, kalau itu ya saya kurang tahu juga Mas karena katanya Indonesia mau ngubah ini apa namanya anjing lupa gua Ibu kota. ibu kota mau ngubah ibu kota ke IKN kalau misalkan iya begitu lebih bagus dong harusnya jadi yang orang-orang jauh dari Jakarta mereka bisa menikmati itu idol group 48 Mas. Oke. Bagaimana tapi menurut pandangan seorang kakek melihat situasi JKT sekarang yang sudah mulai naik, namanya sudah sangat-sangat di atas. Bagaimana menyikapi dengan varian-varian fans yang berbagai macam bentuknya? Menurut kakek sendiri bagaimana? Ya itu mah kalau soal fans-fans itu kan pribadi masing-masing ya Mas kalau menurut Oke. saya karena kalau misalkan kita bisa merubah sesuatu hal ya pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih buruk lagi Mas. Contohnya apa? Ibaratkan gini, semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang angin yang melandanya. Oke, benar sekali kakek. Jadi kalau misalkan emang orangnya buruk, dia emang sifatnya buruk, pasti yang lainnya juga pasti bakal buruk, Mas.
Oke, oke. Dan juga kita mau nginfokan ya kakek di sini buat teman-teman audiens yang mau bertanya, kalian boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian apa aja yang kalian mau tanyain. Nanti kita bakal jawab di sini karena kebetulan di sini ada JOT yang internetnya disconnect sepertinya ya. Nanti kita coba mempertanyakan itu teman-teman. Oke. Nah, ada juga sedikit hal yang ingin saya bahas kebetulan bersama kakek ini. JKT tumbuh dan berkembang bersama fans. Bagaimana tanggapan kakek tentang member yang merasa dirinya tidak berkembang akhirnya memutuskan untuk keluar dari JKT48 mencari sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa membuat dirinya menjadi lebih baik lagi selama sebelum di JKT48? Ya, itu mah mungkin pemikiran dia ya. Kalau menurut saya pasti ada sih pemikiran orang yang ngomongnya, mungkin gue kalau di sini gue agak ketahan nih, mungkin kalau misalnya di luaran sana gue nggak ketahan, atau ya bisa juga berpikir seperti itulah. Tapi kalau menurut saya itu udah bagus sih buat pemikiran-pemikiran kayak gitu. Tapi JOT itu punya bedak mas, bedak JOT. Tanpa mungkin ya si member itu berpikir, gue di sini nggak berkembang. Padahal fisik dia itu udah gacor anjing lah. Udah cantik, cok. Kena bedak JOT aja. Wah, udah hedon. Contohnya member seperti apa yang terkena bedak JOT menjadi sosok yang berbeda menurut kakek sendiri? Kenapa mas? Agak robot tadi mas suaranya di saya. Menurut kakek sendiri, siapa member yang terkena bedak JOT dan dia menjadi berubah drastis? Gak usah jauh-jauh. Osi saya mas. Siapa itu? Ya, seperti yang dilihat di profil saya mas. Freya. Oke, Freya. Apakah Freya salah satu member yang terkena bedak JOT menurut kakek? Oh, itu mas saya kurang tahu ya. Saya juga kan baru ngikutin JKT dari pas Michi itu ya. Michi setahu saya Michi Gen 12 Michi ya kalau nggak salah, atau berapa Michi Gen berapa tuh? Michi gen 12 Michi. Oh, Gen 12. Maaf, saya nggak tahu ya. 12 kurang 1. Iya, Michi Gen 11 berarti. 12 kurang 1. Sekali Mas kakek. Iya. Oke. Itu sih tahu juga Freya. Bukannya kakek ini salah satu posisinya adalah Michi, bagaimana kakek tidak mengetahui jika Michi itu Gen 11 gitu? Ya. Kan saya itu ada Mas Jote, iya loh Mas. Oh iya ada Mas Jote, halo Mas Jote. Oh halo. Oh iya, gimana jaringannya udah bagus Mas Jote? Oh iya udah Mas. Udah. Iya Mas Jote apa kabarnya? Oh baik. Oke, gimana perkembangan JKT48 sampai saat ini? Waduh. Mas ini nama cuma kebetulan sama aja ya Mas ya. Saya bukan staff JKT Mas. Oh gitu. Kirain Mas ini adalah JOT yang manajemen dari JKT48. Doain aja Mas. Oh gitu. Iya. Jadi di sini Mas JOT kita membahas tentang JKT48 yang nanti bakalan pindah menjadi IKN 48. Nah, kebetulan di sini ada pertanyaan dari Alip Rau. Gimana dia bertanya? Teater di IKN bakal numpang di mall atau bikin gedung sendiri? Kira-kira menurut Mas JOT dan Mas Kakek ini bakalan seperti apa nantinya? Ya, asalkan jangan India aja lah Mas. Iya gimana Mas Kakek? Ya, saya berharapnya nggak seperti mall-mall di India ya. Kalau emang numpang di mall. Emang kenapa sama mall-mall di India Kakek? Aduh. Mall di India ya begitulah Mas, namanya. Goblok kok gue jadi sarkas anjing. Ya begitulah pokoknya Mas ya nggak bisa dijelasin ya, harus tahu sendiri lah, masa iya nggak tahu. Oke. Kalau dari Mas Jote sendiri gimana Mas Jote? Dilihat dari perkembangan JKT yang sekarang ya, dari yang saya lihat harusnya sih bisa bisa untuk ada agenda untuk membuat gedung sendiri gitu. Karena kita belajar dari kemarin ya, bukan acara sih, lebih tepatnya ketika event. Ya, event
si Cika melepas Kabesia ini kan kita udah lihat tuh euforianya sebesar itu, euforianya Ya. sebanyak itu. Oke. Kalau jika tetap di mall, usahakan di tempat yang lebih apa ya, maksudnya kayak di lower ground atau di ya paling minim lantai 1 lah gitu loh. Jadi Oke. jadi keselamatan para fans juga kayaknya terjaga sih gitu. Baik. Eh, Tapi jika memang ada kemungkinan sebuah rumor atau isu jika JKT pindah di KN dan menjadi IKN 48, mungkin itu nanti sesuatu hal yang menarik lah mungkin ya bakal kita bahas. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana sebenarnya manajemen dari JKT. Oke, itu yang pertama. Apa yang saya maksud dari manajemen dari JKT itu sendiri adalah kemarin saya ada mendengar rumor di TikTok, ya kita tahu lah ya di TikTok, di X itu jika tentang JKT pasti akan ramai. Dan salah satunya adalah kebetulan kemarin salah satu OSI teman saya yang kebetulan mengosikan dan sangat-sangat mendambakan banget member ini, yaitu adalah Jessica Tamtama. Oke. Jadi Jessica Tamtama ini kebetulan kemarin bertepatan tanggal 20 dia menyatakan untuk grade, lebih tepatnya last show. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya Jessica Tamtama atau yang kerap disapa Jambul atau Jamet, ya kan kita tahu Cika Tamtama. Jadi sangat besar sekali antusias dari para fans. Mereka tidak mendapatkan trip untuk menonton last show dari Cika. Jadi beberapa dari fans yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut datang ke FX Sudirman untuk menyaksikan Jessica Tamtama ini mencabut Kabesia-nya. Nah, yang dimana kita ketahui sangat-sangat membludak sekali fans mereka ini. Nah, kita lihat bahwasanya sedikit membahayakan jika Jessica Tamtama ini naik ke F5 untuk mendatangi Navy. Nah, kita tahu tuh ketika keselamatan member terancam, maka JOT harus bertanggung jawab akan hal itu. Dan juga kebetulan Navy Ina itu saya sangat respect sekali ya sama member dari Jessica Tamtama ini karena mereka memikirkan dan akhirnya membatalkan untuk Jessica Tamtama ini naik ke F5. Nah, setelah itu kita lihat apa ada sebuah kemungkinan untuk manajemen dari JKT48 salah satunya IDN membuat gedung sendiri untuk JKT karena melihat antusias dari para fans yang sudah membludak. Bagaimana dari teman-teman? Ya balik lagi sih Mas ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan salah manajemen sih, karena ya namanya segitu banyak fans ya, kita nggak bisa atur apa ya orang sebanyak itu gitu loh. Kemarin aja kan sempet rame di X pun udah disuruh duduk, ada satu oknum yang ngajak teman-teman yang lain tuh untuk berdiri gitu. Jadi kan kita nggak bisa mengatur mereka ya. Kalau dibilang keselamatan member, sebenarnya yang diambil manajemen sih menurut saya udah benar. Cuma yang saya kasihan adalah kan si project ini kan bayarnya pakai uang ya. Agak kasihan aja gitu sama fanbase-nya. Nggak sempet didatengin sama si idolanya gitu. Jadi itu tadi kalau menurut saya kalau memang agar tidak terulang lagi, mungkin bisa dibuat kayak seperti peraturan bahwa yang datang hanya fanbase-nya aja, atau oke kalau mau datang tapi jam sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti di bawah jam-jam itu udah nggak boleh ada orang, harus clear gitu. Karena seperti yang kita tahu kemarin kan sempat ada rumor juga kalau manajemennya disamperin sama manajemen mallnya dan sama polisi kan. Benar Jadi sekali untuk Mas. menghindari itu, biar kita, aduh, kayaknya robot nih. Maksud saya biar sama-sama enak, kita fans enak dan juga manajemen enak. Menurut saya mungkin
nanti ketika pindah ke IKN dan apa ya, kita nyebutnya base camp-nya juga ikut pindah ke sana. Menurut saya lebih baik ya balik lagi dibikin satu gedung aja sendiri biar ya semua bisa selamat gitu loh. Entah fans, entah member, entah juga manajemen gitu. Biar sama-sama enak aja sih, Mas. Oke. Tapi sepertinya walaupun memang tidak pindah ke IKN, sepertinya JKT sendiri emang butuh gedung baru sepertinya, atau tempat memang tersendiri untuk JKT agar mereka juga mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik sepertinya, karena melihat Ya. fans JKT dengan 15 juta fansnya, sepertinya untuk melarang para fanbase atau hanya fanbase dari yang bersangkutan ketika last show hanya untuk datang sebenarnya tidak mungkin, Mas Jote, karena kita tahu betapa cintanya para fans JKT ini terhadap member-membernya, rela melakukan apa saja demi diwaro dengan membernya, dan juga makin banyak yang varian wota. Jadi sepertinya untuk melarang hanya fanbase yang datang sepertinya agak cukup sulit sepertinya, Mas Jote. Tapi mungkin kakek ada tanggapan yang lain mungkin yang berbeda dari Mas Jote. Buat saya sendiri, kalau emang ya bener sih, saya kemarin juga datang ke proyeknya Cika ya. Itu proyek kalau saya lihat itu bagus, sederhana, tapi ya melekat aja gitu di pikiran saya, kayak emang perjalanan Cika dari nol sampai yang dia kelulusan pun itu bisa terlihat gitu. Kalau buat fanbase-nya, saya akuin saya respect dengan fanbase-nya, dan saya lebih respect lagi kalau yang datangnya juga dia bisa diatur gitu, Mas. Tapi kalau menurut saya dengan sebanyak orang itu sulit sih. Bener. Saya juga nggak bisa ini lagi. Saya juga Ya, mungkin lebih tepatnya bagaimana kita dengan kesadaran diri kita juga betul. coba mengikuti arahan dari pihak yang bersangkutan, seperti fanbase yang memang mereka punya tata cara untuk merayakan hari kelulusan OSI mereka. Mungkin seperti itu kali ya, kakek ya. Iya betul, Mas. Bisa dibilang seperti itu, Mas. Oke. Jadi ini juga kebetulan Mas Jote dan Mas Kakek, kita ada pertanyaan dari audiens dari Bang Mada Hisnu. Mada Husen. Ya, itulah ya. MTHSN ya. Oke. Bang, izin bertanya, tolong beri tanggapan tentang setlist pajama yang akan dihapus. Oke. Menurut Mas JOT dan Mas Kakek, ini gimana nih menanggapi tentang setlist pajama yang akan sensuraku ya, akan berakhirnya setlist ini yang kita tahu bahwasanya setlist ini sangat menarik, sangat ramai, dan paling banyak disukai oleh fans JKT. Mungkin dari Mas Kakek dulu, gimana tanggapannya? Karena kita tahu bahwasanya setlist pajama Drive adalah salah satu setlist yang sangat digemari, sangat disukai oleh fans JKT yang memiliki 15 juta fans. Tapi akan sensuraku nanti pada bulan Februari. Ya, buat Mas JOT, silakan Mas, duluan Mas. Oh, jadi oke, saya jawab ya. Jadi kebetulan pajama ini juga setlist ini saya, Mas, ya, setlist favorit saya. Saya juga lumayan suka sama pajama. Menanggapinya ya pasti ada sedih lah, karena ya namanya setlist ini kan namanya setlist favorit, dan banyak orang yang bilang emang setlist ini isinya lagunya enak-enak semua gitu. Tapi mungkin kalau dibilang dihapus, kayaknya ada kemungkinan untuk enggak sih, paling dipindah ke generasi bawahnya, Mas. Kalau menurut saya ya, dilihat dari sebelum-sebelumnya, mungkin yang lebih apa ya, yang lebih relevan tuh dipindahin ke bawah sih, dipindahin ke generasi bawah gitu. Kalau dari saya, silakan Mas Kaki. Oke, itu tanggapan dari Mas Jote ya. Bagaimana dengan
Mas Kakek menanggapi tentang setlist Pajama Drive, karena ya kita tahu lah, saya ulangi lagi bahwasannya setlist Pajama ini adalah setlist yang sangat digemari, yang sangat disukai oleh fans JKT48, tetapi kita harus sangat-sangat sayangkan bahwasannya setlist Pajama Drive sendiri akan sensuraku pada bulan Februari. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana Mas Kakek sendiri? Ya sebenarnya udah nggak kaget sih soal sensor aku atau ya penutupan gitu, karena kalau bagi saya itu setiap pertemuan pasti ada perpisahan, semuanya itu tentang waktu, bagaimana kita menanggapi dengan keadaan. Buat Pajama bisa ada kemungkinan, benar kata Mas Jote ini, bisa ada kemungkinan itu bisa diturunin ke generasi selanjutnya, entah generasi 12, entah generasi 13. Saya yakin Pajama pasti bakalan Sonichi lagi di gen terbarunya. Apakah ada kemungkinan Pajama Drive sendiri akan dibawakan oleh Gen 12 yang kita ketahui sekarang baru saja menjadi trainee dari JKT48? Apakah ada kemungkinan tersebut? Dan juga sekalian menanggapi ada pertanyaan dari Maska. Bang, izin nanya, setlist ori kapan rilis anjing? Waduh, ada kata kasar-kasar ya, nggak boleh begitu Mas ya. Nggak boleh begitu ya, Maska ya. Oke, tapi kita sambil tanggapi ya pertanyaan dari Maska sendiri. Kita tahu bahwasannya setlist Pajama Drive akan sensuraku pada bulan Februari. Dan ada hal yang menarik juga di sini. Sudah hampir berjalan seperti hampir 2 tahun ya diumumkannya setlist original oleh salah satu ex-member Queen of Queen, the last queen dari sang pionir yang kita tahu, Melody, sang general manager teater, mengatakan dan memberitahukan dan menginfokan kepada para fans bahwasannya akan adanya setlist original. Tapi hingga saat ini setlist itu tidak kunjung ada. Bagaimana menurut mas-mas sekalian? Mau dimulai dari siapa, Mas Kaki atau Mas Jote? Oke, saya mungkin soalnya saya juga agak bingung Mas ya jawabnya gimana, mungkin saya duluan deh. Boleh. Saya juga agak nggak tahu sih Mas harus jawab apa ya, karena itu kan urusan manajemen Mas ya. Kita kan fans ya paling cuma bisa sabar, cuma bisa nunggu. Keputusan tetap ada di manajemen sih kalau menurut saya. Oh gitu ya. Ya, Eh, mungkin kita pede aja dulu. Nanti mungkin gen 12 yang akan membawakannya bisa ya jadi. betul, bisa jadi. Banyak kemungkinan lah Mas, masih banyak kemungkinan. Bisa iya, bisa ada lagi, bisa juga enggak. Kemungkinan banyak, tapi urusannya ya di JOT-nya Mas. Ya, urusannya tetap ke manajemen sih. Iya, kita cuma bisa sabar, tawakal, serta ikhtiar aja Mas buat JKT48 agar JKT lebih berkembang lagi buat kedepannya. Oh Iya. gitu. Tapi ya semoga aja JKT48 yang kita ketahui adalah idol dari ibu kota kita tercinta ya, Jakarta, akan melakukan inovasi-inovasi baru, perubahan-perubahan baru yang mana mungkin para fans-fans lama merindukan, seperti halnya Sosenkyo yang nanti akan ada, terus juga yang paling dirindukan mungkinnya oleh para sesepuh ya, handshake misalnya, atau ya kita tahu slogan JKT48 adalah tumbuh dan berkembang bersama fans. Nah, kita ingin member-member juga lebih akrab kepada para fans, dan fans juga merasa lebih akrab juga kepada para member gitu. Cuman ya kita juga tetap
harus memikirkan keselamatan para member. Jadi kita juga mencoba untuk memahami mungkin kenapa JOT belum mengadakan itu sampai sekarang. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya, cuman pertanyaan ini sedikit mungkin krusial atau konspirasi lah ya kita bahas di sini. Ada dari Bang Ayam Tempur. Oke, Bang izin bertanya, apakah benar Cika butuh 2 tahun untuk membersihkan namanya? Waduh. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit berat ya untuk dijawab ya. Cuman kita nggak usah jawab karena ya kita ketahui lah member tersebut sudah klarifikasi, sudah minta maaf, dia juga sudah memberikan kontribusi yang baik kepada JKT48 selama ini. Jadi tidak perlulah kita membahas sesuatu hal yang seperti itu. Tapi mungkin dari Mas Kakek atau Mas JOT ingin menanggapi pertanyaan tersebut, boleh. Silakan. Ya, boleh sih saya mau menanggapi ya. Jadi gini Mas, ini tadi siapa Mas Ayam Tempur ya? Iya benar Mas JOT. Kalau ini saya berbicara sebagai fans saya langsung Mas ya. Kebetulan dia salah satu Mas JOT ini saya, jadi hostnya Cika. Iya, jadi salah satu kebetulan saya Cika. gitu ya. Berarti Jadi kemarin waktu live show-nya Cika datang ya? datang saya. Datang. Kebetulan saya hadir. Oke. Jadi menanggapi pertanyaannya mungkin nggak 2 tahun sih Mas. Mungkin tetap bertahun-tahun Mas, karena itu akan tetap melekat Mas. Skandal itu tidak akan pernah hilang dari si sosok Cikanya ya. Tapi kita garis bawahi dari sosok Cikanya, bukan dari sosok Jessica Tamaranya. Karena kita harus bedakan mana dia saat Cika, mana dia saat Jessica Tamara gitu. Kalau menurut saya untuk membersihkan namanya sampai sekarang pun menurut saya namanya belum bersih sih. Gitu. Karena apa yang dia lakukan kan sudah melanggar aturan ya. Jadi menurut saya dia tetap apa ya? Kasarnya skandal itu akan tetap melekat ke Cika. Gitu. Oh gitu ya. Ini langsung dari fansnya ya, teman-teman ya. Itu mungkin sudah jelas. Kalau saya pribadi saya mengikuti JKT kan saya juga kebetulan wota baru lah, fans JKT baru lah. Jadi saya tidak terlalu banyak mengetahui tentang JKT48. Tapi menurut saya siapapun itu manusia, namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Bener ya, teman-teman ya. Ya, betul, namanya betul. Manusia, kesalahan itu adalah hal yang wajar. Salah itu wajar. Kenapa kita bisa salah? Agar kita bisa tahu yang namanya kebenaran. Oke? Karena tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tidak pernah berbuat salah. Itu yang harus digarisbawahi. Orang salah itu wajar. Tapi ketika seseorang melakukan kesalahan berulang-ulang sampai contoh mungkin 3 kali, 4 kali, itu bodoh. Itu kalau menurut saya itu bodoh ya. Apalagi para fans-fans yang suka menubir itu yang suka mencari keributan, yang selalu mengungkit-ungkit tentang kesalahan-kesalahan member, itu menurut saya hal-hal yang konyol ya, seperti hidupnya seperti manusia yang paling suci kalau menurut saya ya, gitu. Jadi kalau menurut saya apapun yang terjadi ya kita sikapi dengan hal yang hal yang baik lah ya. Kita coba ya udah, yang sudah berlalu beliau sudah meminta maaf dan juga mencoba memperbaiki hal tersebut, ya sudah, itu adalah hal yang berlalu. Siapapun itu, maupun saya ataupun teman-teman pasti pernah berbuat salah. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menyikapi ketika seseorang pernah berbuat salah gitu. Jadi salah itu hal yang wajar ya teman-teman. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Kita ke pertanyaan terakhir teman-teman. Mungkin setelah durasi kita udah mau habis, mungkin nanti kita lanjut. Ini ada pertanyaan terakhir yang bakal kita jawab. Pertanyaan dari Bang MDHSN. Oke, kembali lagi bertanya. Bang, izin bertanya,
prediksi yang bakal menggantikan Shani sebagai kapten nanti? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya, teman-teman. Mas Kakek, mungkin Mas Jote bisa memberikan saran dulu. Kira-kira menanggapi pertanyaan ini apa nih yang mungkin bisa ditanya sama teman-teman atau dijawab tentang pertanyaan ini? Boleh Dari siapa saya dulu? Dari siapa dulu? Mas Dari Kakek Yote? atau Mas Jote? Ya boleh Mas. Iya. Silakan. Ya, saya sudah berpikir itu dari jauh-jauh hari, Mas. Dan saya yakin yang menang adalah Prea. Pasti Prea menang. Saya sudah banyak bikin video jedak-jedug untuk Freya nanti buat voting SSK, Mas. Saya all in RAM dan internal saya untuk Freya. Saya buat jedak-jedug buat Freya yang banyak. Nanti Freya pasti menang, saya yakin, Mas. Oke. Saya juga mau jawab nih Mas. Lu baca Waktu itu juga sebenarnya saya juga ada pernah forum sama teman-teman yang lain tentang masalah ini. Jadi kalau menurut teman-teman ya, menurut saya sendiri sih sebenarnya yang paling cocok itu adalah Teh Empen ya. Tapi karena Teh Empen udah ada di apa namanya Quadlips, jadi kemungkinannya akan kecil untuk dia jadi kapten gitu. Tapi kalau misalkan kita kesampingkan Quadlips ini ya, yang menurut saya yang paling cocok sih Cimpen sih. Gitu karena dia bisa mengayomi adiknya. Menurut saya mengayomi adik-adiknya dan kayak ya kelihatannya lumayan tegas sih orangnya menurut saya. Dan ya dia lumayan lama juga kan di JKT sama seperti Cishani. Jadi mungkin adik-adiknya akan lebih respect lah gitu. Itu aja sih dari saya. Saya baru ketemu Teh Empen aja belum dapat kayaknya yang saya lihat tuh oh ini nih sosok yang bisa gantiin Cishani gitu. Tapi menurut saya pribadi sih kayaknya nggak ada ya yang bisa gantiin Cishani gitu. Karena ya dari yang bisa kita lihat lah cara dia sayang sama adik-adiknya, cara dia mengayomi adik-adiknya, cara dia memberitahu adik-adiknya ketika adik-adiknya ini bikin salah atau lagi apa kelucuan-kelucuan yang dia buat sama adik-adiknya tuh kayaknya belum bisa tergantikan lah menurut saya. Itu aja sih. Oke. Mungkin dari Kakek ada tanggapan lain? Ya, emang kalau menurut saya emang nggak bakal ada yang bisa ngegantiin Shani di hati seseorang, Mas. Shani itu punya tempatnya. Mungkin saya agak songong ya, nggak sopan. Mungkin Cisani ini dia punya tempat tersendiri, Mas, bagi para fans-fans JKT48. Ya, kalau dia emang apa tuh namanya anjing gue lupa kan. Kalau dia ya udahlah begitulah Mas, pokoknya Mas keren lah anjing hari ini Cok, mantap. Oke, mungkin itu ya kalau saya menyimpulkan ya. Dan juga ingin menyampaikan kepada teman-teman kita di sini podcastnya seru-seruan, kita bercandaannya juga bercanda santai ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dibawa hati lah. Kita di sini nyantai aja. Terus kita kebetulan juga lagi ngobrol dan ini juga salah satu podcast pertama kita ya. Kita ngobrol ngalor ngidul ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya tentang siapapun nanti yang menjadi kapten dari JKT48 itu pasti akan memberikan yang terbaik. Mereka pasti akan mencoba memberikan yang terbaik, mencoba menjalankan amanah dan tanggung jawab yang begitu besar untuk JKT48. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi menurut saya siapapun nanti yang akan menjadi seorang kapten dan wakap di JKT48, kita harus dukung. Memang benar di JKT sendiri kita punya ada yang namanya Oshi atau ya salah satu member yang kita sangat sukai atau yang kita gandrungi. Tapi kita jangan lupa bahwasannya member
tanpa adanya JKT juga bukanlah apa-apa. Dan JKT tanpa member juga bukan apa-apa. Jadi member dan JKT48 adalah satu kesatuan. Yang mana kita sebagai fans dari JKT48, fans dari para member juga harus memberikan dukungan dan support yang terbaik. Yang terbaik. Nah, jadi oleh karena itu siapapun nanti yang menjadi kapten dan wakap, kita harus dukung ya teman-teman semua. Siapapun itu, mau itu bukan OSI kita atau mungkin itu OSI kita harus tetap dukung yang terbaik untuk mereka. Oke teman-teman, jadi saya tutup podcast pada malam hari ini, yang mungkin poin-poinnya bisa teman-teman ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena bagaimanapun seorang manusia pasti pernah membuat suatu kesalahan. Dan kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi bagaimana cara kita bangkit dan memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya. Oke, saya dari 66 dan teman-teman dari JOT dan Kakek, saya selaku pembawa acara, terima kasih untuk teman-teman malam ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu ya, teman-teman juga bisa bertanya, dan nanti kita akan tentukan topik yang menarik untuk membahas podcast selanjutnya. Bagaimana Mas JOT dan Kakek? Oh iya, terima kasih ya teman-teman yang udah dengerin, terus support server ini. Nanti kalau ada yang mau ngobrol, mau podcast, mau cerita, boleh. Podcast ini nggak cuma tentang JKT doang, podcast ini nggak cuma. Terima kasih untuk audiensnya semuanya di sini yang sudah hadir menonton dan mengikuti podcast kita sampai akhir. Jadi saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenakan atau mungkin yang salah, karena saya sebagai manusia juga pasti pernah berbuat salah, dan siapapun itu pasti pernah berbuat salah. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya? Karena namanya manusia pasti akan pernah berbuat kesalahan, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut juga akan mempengaruhi kita sebagai seorang manusia yang baik, yang mempunyai pemikiran yang juga jauh ke depan. Jadi teman-teman ambil baiknya, buang buruknya. Oke? Member datang dan pergi, melodi adalah center abadi. Saya 666, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.